Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam Kak Mai. Selamat malam Nesa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan hari ini Tuhan tetap melihara hidup kita. Ya terasa ya Bapak Ibu ya, kita udah hampir setengah tahun ya. Setengah tahun dan hampir setengah tahun kita lalui dengan kondisi yang tidak begitu menyenangkan tentunya gitu ya. Dan juga tentu dalam kondisi ini ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Namun satu hal yang kita syukuri dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada banyak musim yang berganti dalam hidup kita, namun kita punya Tuhan yang sama, yang selalu bersama dengan kita. Sehingga malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita secara pribadi, sama dengan keluarga kita masing-masing, untuk menaikkan doa syukur kepada Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin persoalannya belum selesai gitu ya, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari saya mengajak kita untuk mengambil waktu saat teduh sejenak, menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih untuk kebaikan-Mu, katakan Tuhan terima kasih untuk Tuhan sudah pelihara kehidupan kami, keluarga kami. Tuhan sudah menolong kami melewati berbagai masa-masa, berbagai musim dalam hidup kami. Mari secara pribadi kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk setiap musim yang telah berganti dalam hidup kami. Ada masa-masa yang baik, ada masa-masa yang buruk yang kami boleh lewati. Namun satu hal yang kami percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami dalam segala kondisi, dalam segala keadaan dalam hidup kami. Sehingga malam hari ini secara pribadi, keluarga, kami boleh menaikkan syukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Biarlah malam hari ini hati kami boleh terangkat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Engkau atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Biarlah malam hari ini pujian kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu sama-sama sekali lagi dengan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan. Kita katakan, kita nyanyikan pujian bersama-sama. Semusim berlalu, namun
Engkau selalu peliharaku. Kasih dan setia, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini saya mengajak kita sekalian untuk mendoakan dunia pendidikan. Yang pertama bagi kaum bapak atau pria, kita akan bersama-sama berdoa bagi sekolah-sekolah swasta. Ada sekolah-sekolah swasta yang kecil juga, yang mereka yang mana harus memikirkan kebutuhan biaya operasional di masa-masa pandemi ini. Karena ada begitu banyak sekolah-sekolah swasta yang kecil yang harus tutup karena mereka tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya akibat pandemi ini. Itu kita akan doakan. Kemudian untuk kaum wanita atau ibu-ibu, kita akan berdoa untuk tenaga pendidik ya, yang harus menyesuaikan diri dengan menyesuaikan kurikulum, baik menyesuaikan dirinya ataupun kurikulumnya dengan pembelajaran secara online. Ini tentunya tidak mudah karena mereka harus menyesuaikan diri dengan teknologi yang biasanya mungkin tidak pernah gunakan ya. Dan juga bagi para siswa tentunya yang harus terpaksa berlatih secara mandiri gitu ya, belajar secara mandiri di rumah. Nah, Tuhan kiranya menjadikan rumah sebagai tempat yang penuh dengan keingintahuan, pertanyaan dan juga pembelajaran. Mari kita doakan sama-sama supaya meskipun dengan kondisi yang terbatas, baik tenaga pendidik maupun di para siswa itu bisa belajar dengan baik, gitu ya. Mari kita ambil waktu untuk mendoakan ini bersama-sama. Kami bersyukur di mana sekolah-sekolah di Indonesia masih berjuang untuk memberikan pendidikan yang terbaik melalui media-media online. Kiranya Tuhan juga mampukan untuk setiap guru-guru yang harus kembali belajar juga untuk bagaimana menguasai internet, menguasai media online, sehingga mereka pun juga bisa mendidik, mengajar, memberikan materi-materi untuk para siswanya. Tuhan berdoa juga Tuhan berikan kreativitas sehingga mereka bisa memanfaatkan sebaik-baiknya media online ini untuk bisa memberikan yang terbaik juga bagi para siswa. Juga berdoa untuk siswa, setiap anak-anak sekolah yang harus belajar secara mandiri, biar berikanlah mereka kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini, sehingga mereka pun bisa tetap memberikan terbaik. Berikan juga kejujuran dan kesetiaan bagi mereka di dalam melakukan pembelajaran ini, agar mereka tetap belajar dengan jujur, belajar dengan sungguh-sungguh dan setia, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang memang pantas mereka dapatkan. Menyerahkan untuk mereka dan juga untuk guru-guru yang ada di Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan pokok doa kita.
kita masih tetap doakan untuk dunia pendidikan. Mari kita berdoa untuk anak-anak yang tidak memiliki akses reguler ke internet dan alat digital lainnya. Karena seperti tadi yang sudah kita doakan, semuanya rata-rata beralih ke pembelajaran online. Tapi tidak semua orang tentunya mempunyai akses internet gitu ya, dan alat digital lainnya. Kita berdoa untuk mereka supaya mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran baik lewat media apa saja yang bisa digunakan. Mungkin ada guru yang bisa materinya ya kita nggak tahu ya gimana ya. Apalagi kalau di daerah-daerah yang sulit akses internet, ini tentunya bukan hal yang mudah gitu. Kita doakan sama-sama supaya ada saja mungkin cara yang bisa digunakan supaya anak-anak bisa belajar gitu ya. Mari kita doakan untuk mereka, dan juga kita doakan supaya pemerintah juga bisa memikirkan hal ini lebih lanjut. Jikalau kondisi ini terus berlanjut, harus ada pembelajaran secara online terus-menerus, tentunya kita doakan supaya pemerintah juga bisa memikirkan bagaimana cara mengatasi keadaan seperti ini. Mari kita ambil waktu untuk berdoa bersama-sama. Menyerahkan untuk setiap anak-anak atau mungkin sekolah-sekolah yang tidak memiliki koneksi internet yang baik, yang mungkin mengharuskan setiap guru-guru mempersiapkan materi secara offline dan harus dikirimkan kepada anak-anak mereka. Berdoa agar kiranya mereka pun juga tidak kehilangan semangat di dalam belajar. Kiranya guru-guru juga terus berjuang untuk bisa memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak. Dan berdoa untuk anak-anak juga bisa menghargai usaha dari guru-guru ini, sehingga mereka pun juga mau belajar dengan sungguh-sungguh, mau melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Juga menyerahkan untuk setiap pemerintah yang memang perlu memikirkan bagaimana kondisi pendidikan untuk kedepannya, jika mungkin harus membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mengikuti pembelajaran online seperti ini. Kiranya pemerintah juga Tuhan berikan hikmat sehingga bisa memutuskan yang terbaik untuk sistem pembelajaran ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dunia pembelajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua yakin bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita, yang selalu setia menopang kita. Sehingga kita perlu terus berharap, perlu terus berseru kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Sebab kekuatan kita hanya kita dapat di dalam Dia. Saya mengajak kita untuk dengan iman kita naikkan pujian. Ajaib Kau Tuhan, kekuatan di hidup kita hanya dapat di dalam Tuhan Yesus. Sebab Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, selalu setia menopang hidup kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Itulah sebabnya Tuhan kami berharap juga kepada Engkau, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Kita percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita lah yang setia menopang dan memberikan kekuatan kepada kita.
kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kami percaya Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa melewati berbagai kesulitan hidup dalam hidup ini. Tapi yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya mari kita doakan untuk jaringan internet yang sangat dibutuhkan pada masa ini. Agar tetap lancar ya, karena kadang-kadang bisa ngadat gitu ya, dan itu sangat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar. Ya, kita doakan ya, supaya di sektor ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita doakan juga untuk para orang tua atau keluarga yang mendampingi anak-anak mereka dalam belajar di rumah, supaya diberikan kesabaran dan mendampingi gitu ya. Saya beberapa kali juga melihat ada beberapa orang yang suka posting di Instagram atau apa gitu, ternyata lebih sulit mendampingi anak belajar di rumah gitu ya, sepertinya gitu ya, dibanding mereka membiarkan anak-anaknya pergi ke sekolah seperti umumnya. Kita doakan supaya orang tua juga Tuhan kasih kesabaran, kasih kekuatan untuk mendampingi anak-anak mereka dalam proses belajar. Mari kita doakan dua pokok doa ini bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk internet yang sangat dibutuhkan di masa-masa seperti ini, di berbagai bidang membutuhkan internet untuk pekerjaan, untuk studi, semua membutuhkan internet. Untuk itu kami mohon agar kiranya Tuhan juga bisa memberikan kemampuan bagi setiap orang yang bertanggung jawab untuk bisa memperhatikan ke kualitas dari internet ini ya Tuhan, agar bisa mempermudah setiap dari kami sebagai masyarakat untuk bisa bekerja dan juga belajar dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang harus menolong anak-anak dalam pembelajaran di rumah. Ada dari mereka yang mungkin frustasi mendampingi anak-anak karena mungkin belum terbiasa, tetapi biarlah Tuhan berikan mereka kasih sehingga mereka bisa mendidik anak-anaknya dalam kasih, mereka bisa menolong anak-anak untuk bisa semakin mengerti dan juga belajar dengan baik. Terima kasih, kami serahkan mereka demi Kristus kami. Amin, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan satu topik lagi firman Tuhan, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Banyak orang berpikir nih ya, banyak orang berpikir bahwa kalau orang yang membawa damai itu artinya ya kalau ada orang yang menyakiti dia, ya sabar-sabar saja, kayak begitu kan ya. Ya diterima saja, nggak apa-apa. Kalau orang yang membawa damai itu artinya kalau bisa jangan sampai ada konflik.
gitu ya. Apakah begitu ya? Itu kira-kira Enes ya. Saya juga nggak tahu ya. Kalau gitu kita sama-sama dengerin ya apa yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini dari kalimat Tuhan Yesus tersebut. Silakan Nes. Thank you Kak Mike. Bapak Ibu, saya mengajak kita sebelum berdoa, saya mengajak kita untuk sama-sama membaca dari Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9, saya akan membacakan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, saat lagi kami akan bersama-sama mempelajari bagaimana kami bisa membawa damai di tengah dunia kami ya Tuhan. Untuk itu kami mohon kiranya Tuhan melembutkan hati kami, Roh Kudus bekerja, memberikan kami konsentrasi, dan biar kami pun juga bisa berdialog dengan firman Tuhan ini sehingga kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah benar Kak, orang biasanya berpikir bahwa kalau namanya membawa damai itu ya udah kita jangan sampai ada konflik gitu ya. Hidup tenang-tenang aja gitu, itu baru damai rasanya gitu. Nah di sini saya mencoba memulai dengan membagi, ketika kita berbicara mengenai pendamai, itu di dunia ini ada 3 tipe orang nih Kak. Oh, ada 3 tipe orang pendamai. 3 tipe orang pendamai. Iya, pertama adalah peace breaker. Peace breaker. Atau perusak damai. Oh, perusak damai. Ya, jadi ciri-cirinya seperti apa sih kalau orang-orang dalam kategori ini? Itu banyak sebenarnya ya. Kalau mau disebut ciri-ciri peace breaker itu banyak gitu. Mungkin 15 menit nggak bakalan cukup gitu. Satu jadi satu. Nah, tetapi saya sudah mempersiapkan beberapa Kak. Beberapa ya. Jadi saya persiapkan yang pertama itu ciri-cirinya itu adalah orang yang sangat egosentris. Orang yang sangat mementingkan yang penting aku dulu enak. Apa sih keuntunganku? Kalau ada pelayanan di gereja, kita mikir dulu apa ya yang untung buatku gitu. Kalau misalkan aku menguntungkan bagiku, baru aku mau join, baru aku mau bergabung gitu. Ini orang yang sangat masih pusat dirinya itu masih diri sendiri gitu, sangat kuat di situ. Dan keakuan aku di dalam hidupnya itu masih sangat besar. Nah, ciri-ciri lainnya dari orang yang sebagai peace breaker ini adalah orang yang tidak punya pengendalian diri dan cepat menghakimi orang lain. Jadi orang bikin salah sedikit, langsung dia marah-marah, seakan-akan orang itu bikin dosa paling besar gitu. Dia ada orang nggak setuju sama dia, langsung dia marah-marah, nggak senang sama dia dan ngomongin ke orang-orang tentang kejelekan orang ini. Jadi orang ini selalu dia selalu merasa dirinya itu yang paling benar, yang tidak mau dipersalahkan dan dia tidak mau ditegur. Ada lagi nggak ciri-ciri yang lain? Ada, dan ini kebanyakan ditemukan di kaum Hawa, Bapak Ibu. Apa kira-kira Kak? Untung saya laki-laki ya. Apa kira-kira ciri-ciri yang ada di kaum Hawa? Waduh, susah ya. Apa itu ya? Itu adalah bergosip, Kak. Oh, emang laki-laki nggak ada yang gosip? Ya kan saya bilang paling banyak ditemukan di kaum Hawa. Banyak. Kan ada istilah 2-3 perempuan berkumpul timbullah gosip, gitu Kak. Ada istilah seperti itu. Nah, gosip ini kan artinya kita nggak bisa mengendalikan lidah kita gitu untuk nggak ngomongin orang. Sekalipun mungkin yang dikatakan itu adalah sebuah fakta gitu. Jadi kita bisa beralasan, aku nggak gosipin orang kok, aku ngomongin fakta gitu. Ya iya sih, itu sesuatu fakta. Tapi kan nggak semua fakta harus dibicarakan. Sebenarnya kan kayak gitu kan. Nah, ini harus. Nggak semua fakta harus dibicarakan. Iya, nggak semua fakta harus dibicarakan gitu. Okay. Nah ini yang harus kita hati-hati gitu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu hati-hati gitu ya, kalau ada teman Bapak Ibu mulai datang terus ngomong, udah tahu belum? Nah itu hati-hati. Berarti lagi diajak untuk bergosip, begitu Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya itu ya, sudah tahu atau belum? Kayak udah tahu belum gitu. Nah ini kira-kira ciri-ciri orang yang termasuk di dalam golongan peace breaker ini Bapak Ibu. Nah kehadiran orang-orang seperti ini itu di dalam sebuah komunitas itu meresahkan. Orang-orang seperti ini itu membuat kita jadi akhirnya insecure gitu. Hati-hati loh kalau ketemu si A. Kalau kamu salah sedikit nanti kamu akan dimaki-maki gitu, kamu akan dibentak-bentak gitu. Hati-hati tuh ketemu sama ibu si B itu. Kalau kamu cerita dikit tentang kamu, nanti seluruh gereja tahu gitu. Kalau bicara sama si B, ibu B ini udah kayak naruh iklan di koran gitu. Jadi seluruhnya tahu gitu. Ini kan bikin kita jadi insecure gitu. Kayak wah aku gak bisa terbuka nih gitu. Aku gak berani menceritakan tentang diriku. Nah inilah ciri-ciri tipe orang pertama begitu kan. Lalu
Apa ciri-ciri tipe kedua? Ciri-ciri tipe kedua ini disebut sebagai peacekeeper. Peacekeeper. Ya, pertama peace breaker, sekarang peacekeeper ini adalah penjaga damai. Nah, ini namanya asik banget ya kayaknya, penjaga damai gitu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ini orang baik gitu. Mungkin ramah kepada semua orang. Tapi hati-hati, karena ternyata keakuan dari orang ini juga masih besar. Yang penting gak konflik lah gitu. Kalau ada orang di depan mata kita dia berbuat salah, berbuat dosa, ya udahlah, saya nggak mau tegur lah. Yang penting saya nggak ada konflik sama dia. Yang penting relasi saya tetap baik sama dia. Daripada nanti aku jadi berantem, daripada nanti aku diseret-seret, jadi aku mendingan diem aja. Nah, ini adalah orang-orang yang termasuk di dalam kategori peacekeeper ini. Nah, pertanyaannya apakah yang seperti ini disebut damai? Menurut saya ini tidak gitu. Ini bukan tidak bisa disebut damai gitu. Karena itu tadi seperti yang kakak bilang, orang pikir damai itu artinya tenang, damai itu artinya kita orang ini baik gitu. Tapi sebenarnya damai itu nggak cukup sekedar seperti itu. Karena damai itu seharusnya menghadirkan shalom, yang berarti ada unsur kebenaran di dalamnya, ada unsur keadilan di dalamnya, dan juga ada unsur keindahan di dalamnya. Jadi nggak selalu orang yang setuju-setuju aja sama mau kita, itu orang yang sedang menciptakan damai. Tetapi juga nggak selalu orang yang beda pendapat, nggak terima ide kita, nggak selalu mereka artinya orang yang merusak damai, begitu Kak. Jadi sebenarnya di dalam hidup itu ada ada perbedaan, itu nggak masalah gitu. Yang penting harus terjalin di dalam kebenaran dan keadilan itu, begitu sebenarnya. Nah, orang tipe kedua ini memang orangnya mungkin baik gitu, punya kepedulian terhadap sesama, tetapi belum utuh karena ia masih mungkin rela untuk menutup mata karena dia menghindari konflik. Itu tipe orang kedua. Maka apa nih tipe ketiga gitu kan? Ya, tipe ketiga ini adalah peacemaker, pembawa damai. Peacemaker gitu ya. Iya. PB, PK dan PM ya. Jadi tadi kita sempat singgung ya Kak ya, bahwa di dalam damai itu harus mengandung sebuah kebenaran dan juga keadilan. Yang terkadang memang nampak tidak baik. Seorang papa gitu memarahi anaknya ketika anaknya main sepeda di jalan raya, dimarahin, maka anak itu akan merasa kok papa jahat sih marah-marahin aku gitu. Seakan-akan papa itu tidak baik gitu. Tapi sebenarnya yang dilakukan papa itu adalah benar. Nah, begitu juga sebenarnya dengan membawa damai itu gitu. Jadi kita jangan berpikir bahwa kalau tidak ada kebaikan atau tidak baik itu tidak ada damai. Tapi harusnya kita melihat bahwa apakah itu dilakukan itu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itulah yang sebenarnya membawa damai. Nah, pembawa damai di sini itu nggak cukup untuk hanya bersifat pasif. Yang penting aku tidak konflik, yang penting aku tidak berantem. Tetapi pembawa damai itu seharusnya bersifat aktif. Membuat apa yang jelek jadi bagus. Membuat apa yang bagus jadi semakin bagus. Nah, inilah peacemaker ini, pembawa damai. Nah, jadi pertanyaannya kapan sih kita bisa menjadi seorang peacemaker gitu? Kapan kita bisa menjadi seorang pembawa damai? Jawabannya harus dimulai dari diri kita sendiri nih. Diri kita yang sudah harus diperdamaikan dahulu dengan Allah melalui Kristus Yesus. Nah, poin penting nih ya. Ya. Jadi kita harus sudah terlebih dahulu diperdamaikan. Di dalam Roma 5 ayat 1 berkata, kita yang dibenarkan karena iman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tidak mungkin bisa menjadi pembawa damai kalau kita sendiri belum pernah diperdamaikan dengan Allah. Nah, setelah kita sudah hidup di dalam Kristus, kita sudah berdamai dengan Allah, barulah akhirnya kita disebut menjadi anak-anak Allah. Nah, ini cocok nih sama Matius 5 yang tadi kita baca. Iya, bahwa hanya anak-anak Allah yang bisa menjadi peacemaker. Hanya anak-anak Allah yang bisa menjadi pembawa damai gitu. Di luar Tuhan, kita cuma akan jadi peace breaker. Begitu Bapak Ibu. Nah, setelah diperdamaikan terus apa nih? Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, nah ingat Allah juga memberikan mandat pada anak-anaknya. Allah memberikan tugas yaitu menjalankan pelayanan untuk pendamaian. Ini bisa Bapak Ibu baca di 2 Korintus 5. Ada pelayanan untuk pendamaian. Nah, kita tadi sudah bahas pembawa damai itu harus bersifat aktif. Jadi kita harus yang mengusahakan damai itu. Caranya gimana Kak? Cara gimana supaya kita bisa membawa damai itu? Kalau kita ajarin yang benar, nanti kita dibilang katanya jahat. Kalau kita kasih tahu yang benar, nanti kita dimusuhin sama orang. Jadi sebenarnya gimana sih cara supaya kita bisa membawa damai itu? Gimana caranya supaya kita bisa
Membawa damai itu ya? Kalau mau menjadi pembawa damai itu Kak, kita tuh harus mencontoh kepada Raja Damai itu sendiri. Raja Damai yang sudah turun ke dunia gitu kan, mendatangkan damai. Nah, Yesus itu datang dan menjalani damai, menjalani pelayanan untuk pendamaian itu dengan ketulusan. Yesus itu datang dengan tidak punya niat permusuhan gitu terhadap orang-orang di dunia. Sekalipun dia banyak menegur orang Farisi, tetapi teguran itu bukan bersifat kebencian, tetapi dia justru punya sifat pendamaian. Buktinya apa? Buktinya ia diundang oleh Simon, seorang Farisi, diundang makan, dia mau bersedia gitu. Dia bahkan melayani Nikodemus, seorang ahli Taurat. Dan juga untuk orang-orang yang berdosa seperti Zakheus, dia pun juga melayani gitu. Dia menerima Zakheus tanpa mencemooh perbuatan-perbuatan dari Zakheus itu. Nah, jadi kalau kita mau jadi seorang peacemaker, kita juga harus punya jiwa bersahabat seperti Yesus ini. Kita siap menegur dan menyatakan kebenaran di dalam kasih yang tulus. Bukan karena kita merasa kita lebih baik daripada orang itu, terus kita sok-sokan untuk marah-marahin, untuk negor gitu. Tapi harusnya dari dasar dulu, dari kejujuran kita sendiri, bahwa kita mau menegur, kita mau mengingatkan itu di dalam kasih persahabatan yang tulus itu. Jadi kuncinya yang pertama, kalau kita mau menjadi seorang peacemaker, harus punya ini, harus punya jiwa persahabatan yang tulus ini gitu. Nah, kedua kita juga bisa sama-sama melihat Yesus. Yesus itu tidak pernah meninggalkan kesetiaannya kepada Bapa. Jadi kebenaran itu tidak boleh dikompromikan untuk sebuah perdamaian. Yesus dibenci karena menyatakan kebenaran, tapi dia nggak pernah kompromi gitu Kak. Tapi kita lihat apa yang Yesus lakukan gitu ya. Yesus tuh akhirnya Yesus melakukan dia mendoakan musuhnya. Ketika dia disalib pun dia berdoa gitu kepada orang-orang yang menyalibkannya. Ia berbuat baik kepada orang-orang yang membencinya. Nah, ini yang juga perlu kita teladani gitu. Jadi jangan takut ketika kita memang harus mengalami permusuhan ketika kita menyatakan kebenaran. Karena Jangan takut terlibat di dalam konflik gitu ya Bapak Ibu iya, ya. jangan takut terlibat di dalam Yang konflik. penting kebenaran itu nggak boleh dikompromikan. Iya, Kuncinya. karena orang yang dimusuhi bukan berarti dia tidak membawa kedamaian, kan seperti itu. Tetapi yang penting itu sebenarnya kita melihat respon kita setelah kita tahu, oh aku tidak disukai gitu, aku dibenci oleh orang. Mau nggak nih kita mendoakan dia gitu? Mau nggak kita mendoakan orang yang membenci kita? Mau nggak kita tetap berbuat baik? Kalau ketemu di gereja tetap nyapa orang itu gitu. Mau nggak kita melakukan itu seperti Yesus mengusahakan kedamaian itu gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, Yesus itu memerintahkan kita bukan menjadi seorang peace breaker gitu ya yang membuat resah lingkungan kita ketika ada kita gitu. Tapi juga dia bukan meminta kita sekedar menjadi peacekeeper. Tidak cukup kita cuma sekedar iya-iya aja, iyain semua maunya orang. Melainkan Yesus meminta kita untuk menjadi seorang peacemaker. Kita aktif mendatangkan shalom di dalam komunitas kita. Kita aktif menghadirkan damai di sekitar kita. Nah, pertanyaan yang untuk direnungkan, kita ini sekarang udah ada di posisi mana nih? Apakah kita selama ini menjadi peace breaker, atau kita menjadi peacekeeper, atau kita sudah menjadi peacemaker? Nah, menjadi seorang peacemaker itu tentu kita tahu bukan hal yang mudah. Karena kita bisa saja dibenci oleh orang lain gitu kan. Tetapi ikutilah teladan Yesus gitu. Milikilah jiwa persahabatan yang tulus itu dan ciptakan kedamaian dengan mendoakan musuh kita, mendoakan orang yang tidak suka sama kita. Tetap berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana Yesus hadir membawa kedamaian di tengah orang-orang yang membencinya. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih Nes, menarik sekali ya. Jadi kalau saya simpulkan tadi bahwa ada 3 tipe orang, peacemaker, peacekeeper, dan juga peacemaker. Nah, kita harusnya sebagai anak-anak Allah harus menjadi seorang peacemaker, ya kan? Nah, gimana caranya tadi sudah disampaikan bahwa yang pertama kita terlebih dahulu harus berdamai dengan Allah terlebih dahulunya. Mari kita cross check hidup kita apakah hari ini kita adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan Allah terlebih dahulu sehingga kita bisa memberikan contoh atau menghadirkan damai itu di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga gitu kan ya. Nah, jangan takut ada konflik. Konflik mungkin ada ketika kita dalam proses menjadi seorang peacemaker tentunya gitu ya. Tetapi di dalam konflik itu yang tidak boleh kita lupakan adalah atau perbedaannya dengan peacekeeper atau peacebreaker adalah kuncinya kebenaran itu tidak boleh dikompromikan gitu ya. Menarik sekali, terima kasih Nesa untuk apa yang dijelaskan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita bersama-sama kita juga tidak pernah lepas
lepas dari konflik dalam relasi kita. Gitu ya. Entah itu antara suami dengan istri, mertua dengan menantu, orang tua anak, ataupun di antara saudara dengan saudara. Gitu ya Bapak Ibu. Atau mungkin juga relasi di dalam kehidupan berjemaat. Atau mungkin juga relasi di dalam konteks pekerjaan dengan rekan kerja antara atasan dan juga bawahan mungkin. Atau mungkin dengan teman-teman di lingkungan sekolah atau di lingkungan kampus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sendiri yang tahu. Apakah kita hari ini sudah menjadi peacemaker? Atau kehadiran kita justru membuat orang lain tidak merasa nyaman, tidak damai karena kehadiran kita. Atau kita adalah orang yang, ya sudahlah daripada ribut, mendingan aku ngalah aja. Tapi kita nggak berani menegur di dalam kebenaran. Kita nggak berani menegur hal yang salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak sebelum kita menutup persekutuan doa kita malam hari ini, saya mengajak kita untuk merefleksikan sebentar firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Yang pertama, sambil dalam sikap doa, kita merefleksikan apakah saya adalah orang yang sudah berdamai dengan Allah. Adakah dosa-dosa yang saya simpan, yang saya sembunyikan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu untuk berdamai dengan Tuhan. Yang kedua, jikalau ada konflik antara kita dengan sesama, marilah ambil waktu ini. Kalau hari ini mungkin kita disakiti, hari ini kita dimusuhi, ambillah waktu pada kesempatan ini untuk mengampuni, berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan untuk mengampuni. Kalau hari ini kita merasa bahwa kehadiran kita sudah merusak relasi antara kita dengan orang lain, kehadiran kita tidak membawa damai, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Supaya malam hari ini, setelah kita menyelesaikan persekutuan doa malam ini, kita boleh menjadi seorang peacemaker dimanapun kita. Mari ambil waktu untuk saat itu sejenak, merefleksikan firman Tuhan yang sudah kita dengar di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya berikan waktu kepada kita untuk berdoa. Kami memohon ampun jika selama ini kami hidup di dalam keegoisan kami. Kami mohon ampun jika selama ini kami terlalu mementingkan diri sendiri sehingga kami banyak kali melukai orang-orang di sekitar kami. Kami mohon ampun jika selama ini kami tidak pernah bisa menjadi seorang peacemaker. Padahal Allah sudah terlebih dahulu memberikan Kristus sebagai peacemaker bagi kami. Kristus sudah merekonsiliasi hubungan antara Allah dengan kami. Tapi kami seringkali tidak bisa memunculkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu kami mohon ampun kepada Tuhan. Tapi melalui perenungan firman hari ini, kami diingatkan kembali untuk menjadi seorang pembawa damai di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa mengalahkan ego kami, mampukan kami untuk bisa memiliki hati yang tulus berteman, hati yang tulus berelasi dengan saudara-saudara kami tanpa kami perlu berkompromi akan kebenaran. Mampukan kami Tuhan, berikan hikmat-Mu sehingga kami bisa benar-benar menjadi seorang peacemaker seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ini ya Tuhan. Pimpin kami, demi Kristus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Dan kita akan terus menjalani hari-hari yang ada di depan. Ada begitu banyak hal yang tidak pasti dan tidak bisa kita prediksi.
dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi dengan hidup kita, apa yang akan terjadi dengan bangsa kita. Gitu ya. Masih ada banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Namun satu hal yang kita percaya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, hati kita akan tenang. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujian ini dengan penuh iman, keyakinan bahwa meskipun kita tidak tahu hari-hari ada di depan kita, namun langkah kita harusnya tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka hati kita tenang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu akan hari esok. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski jauh perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Amin. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini. Ini pengharapan kita bersama-sama. Tangan Tuhan, Yes, tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Amin. Inilah pengharapan kita bahwa tangan Tuhan yang pegang hidup kita. Injil Lesa akan menutup persekutuan kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai kami bisa melewati berhari-hari di dalam persekutuan doa 10 malam ini ya Tuhan. Berikan kesetiaan-Mu bagi kami sehingga kami pun juga terus setia untuk berlutut di hadapan Tuhan bersama-sama, untuk berdoa bersama-sama di hari-hari ke depannya. Kami menyerahkan juga untuk diri kami masing-masing, kiranya Tuhan yang memimpin kami, memimpin hidup kami, agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah kami pun bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Pimpin juga untuk malam hari ini di mana kami akan beristirahat,
Kiranya Tuhan yang memberikan kami istirahat yang cukup sehingga besok kami bisa beraktivitas dengan kesegaran yang baru. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus kami berdoa, amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bertemu kembali pada besok malam, tanggal 29 Mei. Firman Tuhan dengan tema berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran akan disampaikan oleh penginjil Eben Pola. Dan video persekutuan doa pada besok hari dapat diakses melalui YouTube dalam akun GKB Channel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah ingat firman Tuhan tadi, marilah kita menjadi peacemaker di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Selamat istirahat, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.